Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Noise. Ngobrol opini, inspirasi, dan sampai emosi. Gue Diki, dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya simple, tapi kalau kita pikirin dalam-dalam, ternyata dalam juga. Hari ini kita nggak cuma ngomongin mobil, kita ngomongin mimpi, kita ngomongin cara, dan kita ngomongin kenapa banyak orang ngejar impiannya dengan cara yang salah. Kadang tanpa sadar. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Kenapa sih mobil itu jadi simbol mimpi buat banyak orang? Gue yakin hampir semua orang punya yang namanya mobil impian. Gak peduli latar belakangnya, mau anak SMA yang baru bisa main simulator, atau bapak-bapak yang tiap pagi nganter anak sekolah pakai motor. Entah itu mobil sport, 2 pintu yang warnanya mencolok, atau mobil keluarga yang muat 7 orang buat liburan rame-rame. Atau bahkan cuma mobil bekas yang penting bisa dipakai dan udah jadi impian sejak dulu. Tapi kenapa harus mobil? Gue pernah mikir juga, kenapa nggak rumah impian? Kenapa bukan karir impian? Kenapa mobil? Dan setelah ngobrol sama beberapa teman, gue mulai nyadar bahwa mobil itu bukan cuma kendaraan. Mobil itu simbol kebebasan, simbol kebanggaan, simbol gue udah sampai di titik ini. Nih, gue punya teman, sebut aja namanya Tito. Dulu dia kerja di agensi, gajinya ya standar, kerjaannya capek banget. Tiap malam dia pulang naik motor bebek. Dan gue pernah lihat isi dompetnya, dia nyimpen foto mobil Civic 2012. Terus gue tanya dong, lu ngapain simpen beginian? Dia sontak jawab, ini janji gue ke bokap. Ternyata dulu bokapnya punya Civic tua tahun 90-an. Setiap hari bokapnya antar dia sekolah, mulai dari hujan, berhenti, hujan lagi. Dan sekarang bokapnya udah tua, gak bisa nyetir jauh. Tito pengen beli Civic lagi, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nganterin bokapnya jalan-jalan, kayak dulu bokapnya nganter dia ke sekolah. Itu mimpi. Dan buat Tito, mobil impian bukan sekadar gaya-gayaan, tapi bentuk rasa terima kasih. Tapi gak semua orang punya alasan seromantis itu. Ada juga yang mobil impiannya tuh ya karena keren aja. Karena waktu kecil sering lihat di majalah, atau karena waktu SD pernah main Need for Speed dan jatuh cinta sama Skyline. Dan itu sah, namanya juga mimpi, bebas. Yang penting lu punya alasan, bukan cuma ikut-ikutan. Karena banyak orang sekarang kejar sesuatu bukan karena mereka pengen, tapi karena semua orang di Instagram juga pengen. Nah, ini mulai masuk ke bagian yang kita korek. Kenapa banyak orang yang nyari jalan pintas buat ngejar mimpi? Lu pasti sering lihat di TikTok, anak muda pakai mobil sport, gaya hidup mewah, flexing, captionnya, dulu saya juga miskin, sekarang tinggal klik handphone, uang masuk sendiri. Tuh, gue pernah coba ngulik satu akun ngaku dari bisnis digital.
ngajak gabung komunitas investasi, dijanjikan 3 juta per hari. Ternyata MLM modern, bahkan gak ada produk. Zaman sekarang yang penting kelihatan kaya dulu, urusan cara belakangan. Gue bahkan pernah lihat orang jual motor demi ikut trading ilegal. Cuma karena FOMO. Temennya katanya bisa dapat 50 juta dalam seminggu. Ternyata uangnya hilang, akunya dibekukan. Dan sekarang dia malah ngutang buat bayar kontrakan. Gue gak bilang semua rezeki cepat itu salah. Tapi semua rezeki cepat perlu dipertanyakan. Ada yang sah, ada yang halal, tapi ada juga yang gelap. Dan disitulah kita harus mikir. Ini hasil kerja dari kerja keras, atau cuma hasil dari manipulasi? Karena kadang yang cepat itu bukan berkah, tapi jebakan. Ada satu cerita yang selalu gue ingat. Tukang bakso langganan gue, namanya Pak Darno. Dari dulu dagang dorong gerobak, gak pernah pindah. Tiap lewat depan rumah, suaranya khas banget. Bakso, bakso. Suatu hari gue lagi beli, gue iseng nanya, Pak, gak pengen buka warung tetap gitu? Dia jawab, pengen banget mas, tapi saya gak mau utang bang. Takut gak bisa bayar utang. Saya maunya pelan-pelan, nabung sendiri. Gue diem. Gak nyangka jawaban sesederhana itu bisa bikin gue mikir. Pak Darno tahu mimpinya, tapi dia juga tahu batasnya. Dan dia percaya rezeki halal itu worth it, walaupun lebih lama. Capek itu wajar, lelah itu manusiawi. Tapi jangan pernah menganggap bahwa yang halal itu lambat. Kadang emang gak langsung kelihatan, tapi begitu datang, rasanya beda. Gak bikin overthinking, gak bikin was-was, dan yang paling penting, lo bisa tidur nyenyak. Di bagian selanjutnya, kita bakal ngomongin kenapa kerja keras kadang hasilnya telat banget. Dan gimana cara biar mimpi lo nggak cuma numpuk di catatan notes, tapi jadi kenyataan, pelan-pelan, tapi pasti. Itu dulu buat bagian pertama dari episode hari ini. Masih banyak yang pengen gue omongin, karena jujur, topik ini terlalu relate sama hidup banyak orang, termasuk gue sendiri. Stay tune buat lanjutan obrolan kita, dan ingat, semoga kalian dapat mobil impian kalian, tapi jangan lupa cara halalnya. Gue Diki, kita lanjut di bagian 2.